Shalom, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI House of Revival yang ke-19. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Puji Tuhan, berbicara tentang revival, maka ada 3 indikator, 3 tanda terjadinya revival di daerah kita. Yang pertama yaitu banyak jiwa bertobat, gereja menuai jiwa-jiwa. Itu yang seperti terjadi di Wales, Inggris tahun 1904. Dimulai dari 7 atau 8 orang yang berdoa terus siang dan malam. Ya, kalau di kita mungkin namanya kelompok sel kita cool, ya seperti cool. Saudara, mereka berdoa siang malam. Dan singkat cerita kemudian Tuhan melawat Wales. Tuhan melangkah turun dari surga. Sehingga orang-orang menangis di pinggir-pinggir jalan raya, mereka berlutut, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ada yang sedang di bar, sedang mabuk-mabukan, mereka menaruh botol minuman kerasnya dan bertekuk lutut. Kemudian berseru kepada Tuhan, menangis, minta ampun dosanya. Pulang ke rumah, minta ampun kepada keluarganya. Banyak mereka yang berbondong-bondong datang ke kantor polisi untuk minta ampun akan kesalahan mereka, dan kemudian gereja-gereja di kota Wales penuh sesak dengan jiwa-jiwa. Dari situ api itu meloncat ke Azusa Street. Kemudian Azusa Street seperti yang kita kenal menjadi pusat Pentakosta yang kedua. Saudara, kemudian tanda yang kedua dari revival adalah angka kejahatan turun drastis. Data dari Republika.co.id tahun 2017 mencatat bahwa angka kriminalitas di kota Tangerang turun 56%. Saudara, kami percaya itu tidak lepas dari doa-doa kita semuanya. Tanda yang ketiga, tanah dipulihkan, hasil bumi dan lain-lain dipulihkan. Tahun 2004, surat kabar Kompas menuliskan Tangerang yang dulu dihindari, sekarang dicari. Dulu Tangerang dikenal oleh orang sebagai tempat jin buang anak. Tetapi pada waktu Tuhan mengutus saya dan istri melalui Pak Niko, maka saya perkatakan bahwa Tangerang akan berubah menjadi Yerusalem, kota damai. Puji Tuhan. Ya. Dan tahun 2014, Tangerang dicatat udaranya terbersih se-Asia Tenggara. Luar biasa. Saudara, semua itu terjadi, revival dengan 3 tanda terjadi kalau ada hadirat Tuhan yang dinyatakan secara khusus. Ya. Tuhan itu maha hadir, itu hadirat Tuhan secara umum. Tapi Tuhan bisa menyatakan kehadirannya secara khusus melawat satu daerah, satu wilayah. Seperti di dalam 2 Tawarikh 5 ayat 11 sampai 14. Ketika umat Tuhan menyembah, para imam menguduskan diri, di situ Tuhan menyatakan hadiratnya secara khusus melalui awan kemuliaan. Demikian juga di Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31. Ketika murid-murid berdoa, maka pada saat itu Roh Kudus turun, tempat di mana mereka berdoa itu goncang dan mereka penuh Roh Kudus. Ada 5 hal yang membuat Tuhan menyatakan hadiratnya secara khusus. Lawatan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama adalah iman. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman ini harus diikuti dengan tindakan. Ya, seperti kisah dari janda di Sarfat. Ketika Nabi Elia diutus Tuhan pergi ke Sarfat setelah sungai Kerit di mana Elia tinggal awalnya itu kering. Dan Tuhan mengutus Elia ke Sarfat untuk menemui seorang janda yang akan memelihara hidup Elia pada masa kekeringan atau kelaparan itu. Dan saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Elia bertemu dengan janda di Sarfat ini dan dia berkata, tolong ambilkan aku air minum.
ketika janda ini sedang melangkah untuk mengambilkan air minum, maka Elia berseru lagi, tolong buatkan aku roti kecil untuk aku makan. Saudara, janda ini kemudian berkata, demi Tuhan sesungguhnya yang aku miliki hanya segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Aku dan anakku sedang mengumpulkan kayu api. Setelah itu kami akan membuat roti, kami makan dan kami mati. Tapi Elia berkata, bukan demikian. Firman Tuhan berkata bahwa kalau engkau membuatkan aku lebih dulu roti bundar, lalu kemudian engkau membuat roti untuk engkau dan anakmu, maka tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak di buli-buli itu juga tidak akan habis. Saudara, sekarang terserah kepada janda di Sarfat tersebut. Apakah dia mau beriman, percaya, sehingga mujizat itu terjadi, atau dia lebih mengandalkan logikanya. Tidak percaya dengan perkataan Elia. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa janda di Sarfat ini, dia lebih memilih untuk percaya apa yang Elia katakan. Dan begitu dia taat melakukan apa yang firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia, maka dia mengalami mujizat. Tepung itu tidak habis-habis dan minyak dalam buli-buli yang dia miliki tidak ada habis-habisnya. Itu yang pertama, iman. Itu yang akan menyebabkan hadirat Tuhan turun dengan kuat dan melawat kita semua. Yang kedua adalah kekudusan. Ibrani 12 ayat 14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak boleh berhenti di situ. Alkitab berkata kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya hidup kudus, hidup dengan integritas, kejujuran, kemurnian, meninggalkan kemunafikan. Nah saudara, banyak orang Kristen yang hidup dalam kemunafikan. Menurut riset dari George Barna, dikatakan banyak orang di Amerika tidak ke gereja lagi karena mereka melihat orang-orang Kristen hidup dalam kemunafikan. Saya berdoa supaya House of Revival, Rayon 3, kita umat Tuhan yang di Indonesia, mari kita hidup dengan integritas, hidup dalam kekudusan, supaya banyak orang melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, dan mereka kemudian datang untuk diselamatkan. Yang ketiga, hadirat Tuhan akan turun dengan kuat kalau ada kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat 5b katakan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, orang yang congkak, orang yang sombong, ini ditentang, dilawan oleh Tuhan. Wow, ngeri sekali. Saudara, lebih baik kita memilih rendah hati. Ada kesaksian dari pendeta Park Yong Gyu, yang dia seorang hamba Tuhan sempat meninggal dunia, dibawa oleh Tuhan untuk melihat surga. Dan saudara, pada waktu dia bertemu dengan malaikat, malaikat itu berkata, ya, engkau harus rendah hati. Park Yong Gyu berkata, dia mengalami hidup yang sangat menderita karena dia begitu sombong, dia suka menerima pujian dari banyak orang. Saudara, kita harus menjaga sikap rendah hati kalau kita mau dipakai langgeng, lama sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maka yang pertama, jangan curi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, jangan ambil keuntungan pribadi dari pelayanan yang kita lakukan. Saudara, Mazmur 37 ayat 11 katakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Yang keempat, hadirat Tuhan akan turun dengan kuat kalau ada unity, kesatuan hati.
di antara kita. Tuhan Yesus menaikkan doanya dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Luar biasa. Kalau umat Tuhan sehati dalam unity dengan penuh kemurnian, hidup banyak saling mengampuni, melepaskan pengampunan, maka dikatakan dunia bukan hanya akan tahu, tapi dunia akan percaya bahwa Yesus Kristus itu diutus oleh Bapa di surga untuk menyelamatkan manusia yang mau percaya kepadanya. Unity terjadi kalau kita mau merendahkan hati. Puji Tuhan. Saudara, hal yang kelima, hadirat Tuhan akan turun dengan kuat kalau ada doa, pujian, penyembahan yang sungguh-sungguh dinaikkan oleh umat Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 1-4 katakan, kehendak Tuhan adalah supaya semua orang selamat. Dan itu terjadi kalau umat Tuhan banyak berdoa untuk jiwa-jiwa, khususnya untuk para pemimpin negara. Ya, kita diminta banyak mendoakan. Kisah Rasul 16 ayat 25-26 dikatakan bahwa Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka menaikkan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan Yesus. Maka Allah turun dari surga, melawat, meresponi doa pujian penyembahan mereka, sehingga terjadi gempa bumi. Dan saudara, kepala penjara mau bunuh diri karena dia berpikir tawanan sudah lari, narapidana sudah lari, dia akan mengalami hukuman. Tapi puji Tuhan, Paulus dan Silas berkata, jangan celakakan dirimu. Lalu singkat cerita, Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan sampai seluruh keluarga dari kepala penjara ini memberikan diri dibaptis, dan kemudian berdirilah gereja Tuhan di kota Filipi. Tuhan berjanji dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Luar biasa, saudara. Kita rindu Indonesia dipulihkan dari COVID-19. Indonesia diselamatkan dari krisis ekonomi global. Caranya yaitu umat Tuhan kita merendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka Tuhan akan mendengar dari surga, mengampuni dosa bangsa kita, memulihkan negeri Indonesia. Mazmur 22 ayat yang keempat, Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Mari kita banyak memuji, banyak mengucap syukur supaya Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam ibadah kita, dalam kota kita, di dalam negara kita. Dan Tuhan mengadakan mujizat sehingga kita dipakai sebagai utusan Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. Saya pernah membaca kesaksian dari Mary Baxter. Dia melihat penglihatan ya, bahwa dunia ini dibungkus 6 lingkaran kuasa gelap, sihir. Tapi ketika doa pujian penyembahan yang sungguh-sungguh dinaikkan oleh umat Tuhan, maka dikatakan kuasa gelap, 6 kuasa gelap yang selama ini menudungi bumi, itu dihancurkan. Saudara, mari saya ajak kita banyak berdoa, juga puasa. Matius 17 ayat 21 katakan jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Kalau saudara belum pernah berpuasa, mari belajar puasa. Dari makan malam terakhir sampai besok siangnya jam 12 siang saudara bisa buka. Dan di tengah-tengah masa puasa itu berdoa. Ya, juga dalam masa dan setiap hari Sabtu, para pengerja di GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berdoa puasa. Saudara, sejak tahun 94 kita lakukan itu.
Dan kita lihat Tuhan kirim. Mari kita banyak berdoa puasa, juga doa keliling. Bergabunglah dengan kelompok-kelompok kul, supaya saudara bisa ikut dalam doa, pujian, penyembahan. Doa keliling untuk wilayah-wilayah kita, supaya daerah, wilayah-wilayah di mana kita tinggal, itu diberkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa, angkat kedua tangan saudara, buka hatimu. Tuhan, terima kasih Engkau menjamah GBI House of Revival, seluruh pengerja, jemaat, juga Pak Nathan sebagai gembala, Ibu Caroline sebagai Ibu Gembala. Tuhan berkati, Tuhan berikan urapan yang baru, urapan yang akan membuat roh kami menyala-nyala, urapan membebaskan kami dari kuk, urapan yang mengajar kami sempurna. Tuhan curahkan itu, urapan api Pentakosta ketiga, curahkanlah Tuhan untuk GBI House of Revival memasuki tahun yang ke-20 dari gereja ini. Tuhan berkati, Tuhan pakai sebagai utusan Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang sedih, yang susah Tuhan hiburkan, Tuhan beri pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.